Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka yang berkhidmat untuk memudahkan umat dalam mendapatkan manfaat agama. Kita doakan mereka semuanya agar Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur dalam taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kehidupan, pada keluarga. Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah perkenankan kita dengan nikmat tersebut untuk taat. Ini nikmat besar. Maka salah satu bentuk husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba apabila diingatkan taat saja, itu sudah ada tanda kebaikan pada orang tersebut. Saya teringat salah satu ceramah daripada Syekh Said Ramadan Budi. Beliau menyebutkan tentang kisah seorang yang zaman dulu itu punya seorang budak, budaknya perempuan. Ketika bangun malam hari, lelaki ini mendengarkan munajat daripada budaknya, pembantunya. Munajatnya bagaimana? Ya Allah, bihubbika iyyan, ya Allah, dengan cintamu kepada diriku, adkhilil jannah, masukkan saya ke dalam surga. Aneh. Biasanya kita meminta kepada Allah, yaitu dengan cinta kita kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi ini enggak, ya Allah, karena Engkau cinta sama saya, maka masukkan saya ke dalam surga. Maka pagi harinya ditanya sama yang punya ini, bertanya, kenapa doanya seperti itu? Kenapa Engkau tidak meminta, ya Allah, aku betul-betul cinta kepadamu, ya Allah, masukkan diriku ke dalam surga. Tapi ini doanya enggak, ya Allah, karena Engkau cinta kepadaku, maka masukkan diriku ke dalam surga. Ditanya kenapa? Maka apa jawaban daripada pembantu ini? Beliau menyebutkan, wahai Tuhan, tidaklah Allah mengingatkan seseorang kepada ketaatan kecuali Allah inginkan kebaikan daripada orang tersebut. Maka itu bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Maka dengan kecintaanmu ya Allah kepada kita, yang Allah ingatkan untuk hadir ke masjid, yang Allah ingatkan kita untuk berjamaah, yang Allah ingatkan kita untuk sama-sama kita menunaikan menyambut seruan Allah, ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga. Itu orang dulu.
betul-betul faham bagaimana seseorang ketika diingatkan untuk taat berarti sudah ada pintu kebaikan yang terbuka bagi orang tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar seseorang diingatkan untuk taat, apalagi diberikan kemudahan untuk menunaikan apa yang dimudahkan tersebut. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang sangat sempurna yang pernah Allah berikan kepada umat manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji mereka yang bisa mengikuti jejak langkah orang-orang tersebut maka akan dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Bahkan bukan hanya baginda Rasulullah menyebutkan kalau bisa mengikuti jejak langkah sahabat pun dijamin tidak akan tersesat. Apa kata Rasulullah? Ashabikan nujum, sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Orang dulu kalau ingin mengetahui arah agar tidak tersesat maka mereka melihat bintang-bintang. Maka orang yang di laut kalau tahu cara melihat bintang tahu arah. Orang di tengah gurun pasir pun kalau tahu melihat bintang maka nggak akan tersesat. Maka Rasulullah mengumpamakan sahabat mereka ashabikan nujum, sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Ayyuhum iqtadaitum iqtadaitum, siapapun yang kalian jadikan daripada mereka sebagai petunjuk maka kalian nggak akan tersesat. Kalian akan betul-betul mendapatkan petunjuk. Karena zaman sekarang banyak alasan adalah itu kan Nabi dijaga, Nabi maksum, maka ikuti sahabat nggak tersesat juga. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, kecintaan kita kepada para sahabat, kecintaan kita kepada orang-orang saleh, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya diamanahkan judul sama Ustaz Irwandi, yaitu tentang kembali kepada Allah agar kehidupan kita ini jadi indah. Jemaah dirahmati Allah, tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia kecuali cita-cita mereka hidup tenang di dunia, hidup tentram di dunia, mendapatkan kenikmatan di dunia. Itu cita-cita semua orang. Kita dari bangun pagi kemudian bekerja banting tulang siang malam, tujuannya apa? Untuk mencari kebahagiaan. Ada yang nggak pulang-pulang ke rumah cari uang, juga ingin cari kebahagiaan. Ya salah satunya mengira bahwasanya uang bisa memberikan kebahagiaan. Ada juga yang lobi sana, lobi sini mencari kedudukan, karena dikiranya dengan kedudukan tersebut bisa mencapai kebahagiaan, hidup bisa tenang. Hidup di dunia semua orang ingin mencari kebahagiaan, ingin hidup dengan kehidupan yang indah. Tapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teladan yang sempurna yang memberikan kepada kita contoh paling ideal untuk mendapatkan kehidupan yang indah, yang mana keindahan tersebut itu tidak hanya di dunia saja, tapi juga abadi sampai ke akhirat, yaitu kehidupannya baginda Rasulullah SAW dan para salafun salih, orang-orang saleh daripada umatnya baginda Rasulullah SAW. Kehidupan mereka betul-betul dihiasi dengan keindahan. Apapun yang mereka dapat, mereka mendapatkan ketenangan. Walaupun secara zahir di pandangan manusia mereka betul-betul mendapatkan keburukan, dilihat betul-betul tersiksa hidupnya, tapi sebenarnya mereka sedang hidup di dalam surga. Jadi di dunia ini surga itu di mana? Di hati, Pak. Di dunia ini surga itu bukan pada materi, bukan pada semuanya. Surga dunia ini ada pada hati. Makanya salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu wahai Muhammad hatimu? Orang kalau dilapangkan hatinya tenang hidupnya, apapun keadaannya. Nggak ada duit bisa tidur, tenang hatinya. Berbeda orang ketika punya segalanya tapi hati nggak tenang, susah hidupnya.
Orang nggak punya jabatan, Allah mampu memberikan ketenangan kepada mereka dengan hatinya. Maka penduduk surga itu ciri mereka yaitu apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami hilangkan daripada hatinya itu segala kedengkian, segala kebencian, segala keburukan, segala hasad, sehingga mereka betul-betul menikmati. Karena memang hati inilah sumber kenikmatan atau ketenangan hidup di dunia. Enggak ada yang lebih besar daripada diberikan ketenangan hati. Imam Ahmad bin Hanbal kena fitnah ketika zaman Mu'tazilah, dikurung di penjara. Ketika dikurung di penjara, orang-orang mengira Imam Ahmad betul-betul tersiksa. Tapi apa yang dirasakan oleh Imam Ahmad? Mereka enggak tahu saya betul-betul mendapatkan kenikmatan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjaranya beliau menulis kitab. Di dalam penjaranya beliau berkhalwat, khusyuk ibadah kepada Allah. Nikmat mana lagi yang patut kita ingkari? Mana nikmat mana lagi yang enggak kita syukur? Dimasukkan di dalam penjara, kenikmatan besar bagi seorang ulama besar. Padahal di dalam penjara itu semuanya kita enggak bisa melakukan. Tapi bagi beliau, mereka kira itu azab. Padahal saya betul-betul merasakan nikmat di dalam penjara. Begitu juga kehidupan kita. Kadang kita bebas, tapi sebenarnya kita sedang terkurung dengan rasa rakus, rasa tamak, rasa syahwat dan nafsu yang kita punya. Sehingga punya segala-galanya seakan-akan dipenjara oleh perkara tersebut. Maka hidup di dunia ini dengan kenikmatan tujuan daripada semua orang. Maka bagaimana cara mencapai kehidupan yang indah tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan kehidupan orang-orang ini betul-betul tenang, betul-betul tentram, betul-betul damai. Bagaimana kedamaian tersebut betul-betul dirasakan oleh generasi pertama ketika mereka membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun enggak punya apa-apa bersama Rasulullah, tahu dekat dengan perkara agama, mereka betul-betul tentram. Salah satu contohnya ada seorang sahabat Rasulullah bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Itu meninggalkan keluarganya, kenikmatan hidup bersama orang tuanya, kenikmatan hidup bersama keluarganya, hijrah untuk membersamai baginda Rasulullah, untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Kalau istilah zaman sekarang, menjadi pembantu. Menjadi pembantu. Kan pembantu ini kalau kita lihat kan susah hidupnya. Tapi dia meninggalkan kenikmatan semua yang dimilikinya untuk menjadi pembantu baginda Rasulullah. Bahkan dia ingin menjadi pembantu sebaik-baik pembantu. Bagaimana keadaan dia ketika menjadi pembantu? Dari pertama bangun subuh baginda Rasulullah, dia langsung menyiapkan air untuk baginda Rasulullah bersuci. Untuk bersuci. Dan tidurnya pun dipilih tempat tidur di mana? Di pintu rumah baginda Rasulullah. Supaya apa? Kita kalau misalnya tidur di masjid, cari yang paling dingin, yang paling adem, yang paling nyaman. Ini Rabi'ah bin Ka'ab cari tempat yang membuat dia paling tentram. Di mana? Di depan pintu rumah Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasulullah ketika punya hajat tengah malam tiba-tiba keluar, yang didapati bukan orang lain, Rabi'ah dulu. Itu yang dicari. Diganggu oleh Rasulullah ketika malam hari, kenikmatan betul bagi seorang Rabi'ah. Maka karena khidmahnya yang luar biasa, Rasulullah menawarkan tawaran kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa tawaran Rasulullah? Ya Rabi'ah, salni. Wahai Rabi'ah, kamu mau apa? Minta kepadaku, saya akan minta kepada Allah. Bayangkan tawaran ini kalau ditawarkan sama kita sekarang. Minta sama saya akan minta kepada Allah agar Allah berikan kepadamu. Salni. Maka apa jawaban Rabi'ah? Rabi'ah cuma menjawab dengan satu jawaban saja. Permintaannya cuma satu saja, enggak ada permintaan lain. Kalau kita ditawarkan permintaan tersebut oleh baginda Rasulullah, kira-kira apa yang kita jawab? Kita absen nikmat dunia sama akhirat, kita absen. Pingin rumah, pingin mobil, pingin keluarga, pingin semua kenikmatan dunia dan akhirat. Tapi Rabi'ah satu saja beliau minta. Apa permintaan Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya minta agar saya dijadikan temanmu di surga. Itu saja permintaannya. Bahkan Rasulullah menawarkan, "Aw ghaira dzalik ya Rabi'ah? Mau yang lain enggak Rabi'ah? Mau tambahan yang lain?" La bal dzak, cukup itu saja wahai Rasulullah. Permintaannya, ya Allah,
ya wahai Rasulullah, tolong jadikan saya sebagai pendampingmu, kawanmu di dalam surga. Karena Rabi'ah merasakan betul berdekatan dengan agama, khususnya orang-orang yang sangat menyempurnakan agamanya seperti baginda Rasulullah, kesusahannya hilang. Enggak punya makanan tapi nikmat, enggak punya harta tapi nikmat, enggak punya apa-apa tapi nikmat. Itulah ketika orang mengamalkan perkara agama. Maka orang mengamalkan perkara agama ini betul-betul diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dilihat orang lain dia betul-betul melarat, betul-betul susah, tapi Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Makanya orang yang pergi sholat 5 waktu ke masjid, enggak semua orang mengatakan, oh enak betul ya sholat ke masjid 5 waktu. Ada yang menganggap susah. Ini 5 waktu ke masjid susah betul, kayaknya hidupnya kok ke masjid, aduh. Ada orang yang dijadikan kenikmatannya dalam maksiat, ada orang yang dijadikan kenikmatan dalam taat. Ini saya yakin jamaah-jamaah subuh nih, kalau nggak sholat subuh di masjid terasa bagaimana gitu kehidupannya. Itu orang kalau udah rutin ke masjid. Tapi ada orang yang ketika lihat orang ke masjid, aduh susah betul, masa subuh-subuh jam 5 udah bangun, harus keluar rumah, kemudian datang ke masjid ibadah, kan enak tidur. Menurut dia, yang kenikmatannya mungkin dalam maksiat. Tapi menurut orang-orang yang kenikmatannya dalam taat, Masya Allah, nikmat ke masjid itu nggak ada bandingannya dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, itu nggak ada cara lain, yaitu kecuali dengan menyempurnakan amal agama. Maka dengan itulah baginda Rasulullah diutus. Rasulullah diutus di dunia tidak membawa harta untuk mengajak manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Enggak. Rasulullah diutus ke dunia ini tidak membawa jabatan ataupun kedudukan untuk membawa orang kepada kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Enggak. Yang Rasulullah bawa satu, agama yang Rasulullah bawa. Mereka yang mengamalkan agama dengan baik, maka Allah janjikan hidupnya akan baik di dunia dan di akhirat, apapun keadaannya di dunia. Karena kita tahu bahwasanya dunia ini yang ciptakan adalah Allah. Berikut dengan segala isinya, senang susah Allah ciptakan, kaya miskin Allah ciptakan. Semua yang ada di dunia ini adalah Allah ciptakan. Maka untuk mendapatkan kenikmatan, keindahan, kedamaian, ketentraman yang ada di dunia, nggak ada cara lain kecuali ikut caranya Allah, karena Allah yang buat. Karena Allah yang buat. Maka apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang diciptakannya agar betul-betul mendapatkan kenikmatan tersebut, nggak ada lain kecuali taat. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau betul-betul penduduk kampung itu beriman dan betul-betul bertakwa. Apa makna takwa? Luzumut ta'ah, senantiasa mengamalkan ketaatan, taat dan patuh kepada Allah. Apa yang Allah berikan? La fatahna alaihim barakat. Kami akan berikan banyak kebaikan-kebaikan bagi orang tersebut. Dan kebaikan tersebut bukan hanya kebaikan akhirat saja. Bentuk su'ul adab kita kepada Allah, kita mengira bahwasanya orang taat cuma dapat ganjaran di akhirat. Itu su'ul adab. Kita su'udzon kepada Allah kalau hanya mengira bahwasanya orang taat cuma dapat ganjaran di akhirat. Allah janjikan, kalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat, dari langit dan bumi Allah bukakan. Dalam ayat lain Allah menyebutkan juga, man amila sholihan, barang siapa yang beramal saleh, taat kepada Allah, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Makna baik itu bukan dikembalikan kepada kita. Kalau baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Tapi kalau Allah bilang baik, maka hakikatnya adalah baik apapun keadaan kita. Maka orang yang taat kepada Allah, miskinnya itu miskin yang indah. Orang yang taat kepada Allah, nggak punya jabatan itu betul-betul nikmat, betul-betul indah. Begitu juga orang yang taat kepada Allah ketika punya jabatan, maka jabatan pun merupakan keindahan.
Orang yang taat kepada Allah kayanya pun betul-betul dalam keindahan, dalam ketenangan, dalam ketentraman. Itu kalau taat kepada Allah. Dalam ayat lain lagi disebutkan, wa may yattaqillah, barang siapa yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan bukakan jalan keluar. Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan. Itu dari jalan manapun Allah akan berikan. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Semua Allah bukakan kepada mereka yang bertakwa. Maka amalan soleh takwa ini sangat bermanfaat ketika sulit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam besar hadis, ini dinukilkan dalam kitab-kitab hadis terkenal, hadisnya sahih, yaitu tentang kisah 3 orang pemuda yang ketika itu mendapatkan kesulitan yang amat sangat berat. Mungkin kalau kita udah putus asa, ketika jalan-jalan tiba-tiba harus bermalam, harus singgah di tempat karena hujan dan lain sebagainya, masuklah ke dalam gua. Tiba-tiba apa yang terjadi? Itu jatuh bongkahan batu menutup pintu gua. Kita dalam masjid nih lagi duduk-duduk, gempa jatuh kubah masuk dalam kubah. Enggak ada orang-orang, enggak ada orang di sekeliling kita, dan enggak ada yang tahu keadaan kita. Maka 3 orang ini cuma 3 saja. Selain mereka enggak punya, enggak ada. Enggak ada orang yang lewat, enggak ada minta bantuan sama siapa, enggak tahu, enggak ada sebab-sebab untuk keselamatan. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menyarankan, salah seorang di antara mereka memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain, tidak mungkin kita selamat ini kecuali kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan saleh yang betul-betul paling ikhlas kita kerjakan. Maka sebutkanlah, ini amalan saleh sangat bermanfaat Bapak Ibu ketika kita masa sulit, sangat bermanfaat. Maka orang yang pertama menyebutkan, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah tua ya Allah. Mereka makan dari apa yang saya bawa. Kalau nggak saya bawa, mereka nggak ada makan apa-apa karena memang sudah terbaring di atas tempat tidur. Maka wahai Allah, ya Allah, suatu hari apa yang terjadi? Cari rezekinya agak sedikit jauh, sehingga ketika pulang, apa yang terjadi? Orang tuanya sudah tidur. Maka apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang soleh ini? Dia tidak pernah memberikan makanan kepada keluarganya sebelum orang tuanya makan dulu. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika orang tuanya tidur, maka dia berdiri di sisi orang tuanya, menunggu orang tuanya bangun. Anaknya di kakinya nangis minta makan, tapi dia tetap nunggu orang tuanya bangun. Kalau kita enggak, mak, ayah bangun, ini udah sampai di makanan. Ini ditunggu, enggak mau mengganggu tidur istirahatnya orang tua. Bangun orang tuanya ketika pagi hari, langsung cepat-cepat diberikan makanan, baru diberikan kepada keluarganya. Ya Allah, kalau itu betul amalan yang Kau ridhoi, amalan soleh tadi, tolong selamatkan kami daripada kesulitan yang sedang kami hadapi. Rupanya bergerak itu batu. Orang yang kedua menyebutkan juga, ya Allah, saya mencintai seorang perempuan, seorang saudaranya, masih ada hubungan darah dengan dirinya, sebagaimana cinta laki-laki dengan perempuan. Dan saya memiliki harta, kemudian mengajak perempuan tersebut berzina. Ngajak berzina. Perempuan itu nggak pernah mau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika memang terjadi musim yang amat sangat berat sehingga orang-orang butuh yang namanya uang. Maka perempuan ini tiba-tiba datang kepada lelaki ini, kemudian menawarkan dirinya, tapi dengan syarat berikan uang. Karena memang nggak sanggup lagi menjalankan kehidupan kalau nggak punya kekayaan ketika itu, nggak punya uang. Maka lelaki ini, wah, ini cita-cita yang dulu yang saya inginkan. Dulu saya tawarkan nggak mau, sekarang dia datang. Maka apa yang dilakukan? Maka ketika perempuan tersebut tidur dan laki-laki ini pun sudah duduk di atas lutut perempuan ini, ketika ingin berzina, apa yang dilakukan perempuan ini? La yaqdamul khatim illa bihaqqiha. Janganlah engkau merusak cincin kecuali dengan haknya. Takutlah kamu kepada Allah. Gemetar pemuda ini,
takut kepada Allah, langsung diberikan semua emasnya tersebut kepada perempuan, dia lari karena takut kepada Allah, taat kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Dia berdoa, ya Allah, kalau memang itu Engkau terima, ikhlas betul aku lakukan karenamu, ya Allah, tolong selamatkan aku. Bergerak lagi pintunya, batu tersebut bergeser lagi, jatuh lagi sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, amalan soleh juga. Apa yang dilakukan yang ketiga? Ya Allah, saya punya pekerja, banyak pekerja saya. Setiap habis kerja saya berikan mereka upah mereka dari hasil yang mereka kerja. Tapi apa yang terjadi? Ada satu pegawainya nggak ngambil gaji. Maka apa yang dilakukan oleh yang punya kerja ini? Membelikan kambing dengan gaji tersebut. Dibelikanlah ternak, dikelola ternak tersebut, sehingga Masya Allah, itu sejauh mata memandang semuanya ternak, yang hasilnya dulu gara-gara cuman gaji satu orang yang gak diambil, sudah puluhan tahun baru datang orang tersebut kepada orang kaya. Dia mengatakan, dulu saya pernah kerja, saya belum ambil gaji, mana gaji saya? Maka apa jawaban yang punya pekerja ini? Gaji kamu dulu saya belikan kambing, dan ini semuanya gaji kamu dulu, yaitu kambing tadi, ternak tadi yang betul-betul banyak, ini semuanya adalah punya kamu. Dia tanya, jangan ngejek lah, gaji saya kecil, kok bisa seperti ini? Dia cerita, saya kelola, saya betul-betul amanah dalam mengelola harta yang kamu yang punya ini, saya belikan ternak, ya jadinya seperti ini. Maka ambil apa yang kamu ambil, tinggalkan apa yang kamu tinggalkan. Apa yang dilakukan oleh pekerja tersebut? Diambil semuanya tanpa sisa satupun, tanpa sisa. Kalau kita mana ada, ini tanpa sisa, diambil semuanya. Kemudian apa kata pemuda ini? Ya Allah, kalau memang itu Engkau terima amalan saleh tersebut, tolong selamatkan kami. Baru bergerak lagi, baru bisa keluar. Maka jemaah dirahmati Allah, nikmat dunia itu dalam taat, bukan dalam maksiat. Kalau ada yang mencari kenikmatan dalam maksiat, maka coba renung, coba pikir lagi, coba duduk tanya kepada diri sendiri, betulkah udah dapat taat, udah dapat nikmat? Coba tanya lagi kepada diri sendiri, betulkah saya betul-betul sudah tenang hidup saya ini? Ingin cari harta, dikira harta memberikan ketenangan, sikut sana, sikut kini, halal atau haram, apapun dilakukan. Coba duduk, tanya dengan hati sendiri, renungkan, apakah betul bisa buat tenang? Apakah betul bisa buat tentram? Orang yang mencari kenikmatan dengan mencari kedudukan dan jabatan, misalnya sikut sana, sikut sini, cari kursi, jelekkan sana, jelekkan sini. Coba tanya dengan orang tersebut, kalau dia betul-betul duduk, tanya dengan dirinya sendiri, betulkah saya sudah dapat ketenangan dengan melakukan hal demikian? Itu enggak bisa kita jawab. Mungkin di depannya rumah saya betul-betul nikmat, saya betul-betul tenang. Coba tanya betul-betul dengan hati sendiri. Maka enggak ada yang namanya kenikmatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu dalam taat. Maka Rasulullah SAW menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan, semua kesusahan-kesusahan manusia. Bagaimana cara Rasulullah selesaikan? Yaitu dengan amal agama. Kalau kita yakin dengan harta bisa menyelesaikan semua masalah, maka orang yang nggak punya masalah itu Qarun. Qarun itu paling nggak punya masalah. Kalau kita yakin harta itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi apa yang Allah berikan kepada Qarun? Hartanya banyak, tapi hidupnya bermasalah. Harta banyak, hidupnya bermasalah. Begitu juga Fir'aun, kedudukannya tinggi betul sampai mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Kalau memang jabatan betul-betul bisa buat tenang, Fir'aun enggak pernah tenang. Ada bayi laki-laki yang lahir pun yang kecil enggak bisa melakukan apa-apa, hidupnya enggak tenang. Bahkan harus membunuh bayi-bayi yang enggak bisa melakukan apapun. Bayi apa yang bisa dilakukan? Tapi enggak tenang hidupnya gara-gara lahir bayi laki-laki. Itu ketenangan yang kita cari. Enggak ada jalan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan pula kita ringan melakukan apapun yang kita inginkan. Yang memberatkan kita manusia ini adalah maksiat, dosa. Nikmat lain yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah dalam surat Al-Insyirah yaitu apa?
yaitu alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak, kemudian wa wada'na anka dzikraka alladzi anqadha dhahrak. Kami hilangkan daripadamu wahai Muhammad bebanmu. Kami hilangkan darimu wahai Muhammad beban yang memberatkan Nabi Muhammad. Apa beratnya? Berat baginda Rasulullahnya apa? Yaitu berat beliau adalah khilaful aula, bukan maksiat. Rasulullah nggak melakukan maksiat, yaitu melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Baik yang dilakukan, tapi ada yang lebih baik, tapi Rasulullah melakukan yang baik saja. Maka yang memberatkan manusia sekarang ini adalah apa? Dosa. Makanya salah satu sebab kita tidak berani membantu daripada saudara-saudara kita di Palestina, negara-negara semuanya diam gara-gara apa yang pernah mereka perbuat. Mereka sehingga takut mati. Orang takut mati ini kenapa? Karena banyak dosa yang pernah dilakukan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Khalid bin Walid ketika ingin menguasai Romawi, apa yang beliau lakukan? Beliau tulis surat, masuklah kalian ke dalam Islam. Kalau enggak mau masuk Islam, bayar jizyah, bayar upeti. Kalau enggak mau, saya akan kirimkan pasukan yang mereka lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Itu pasukannya Khalid bin Walid. Kenapa? Mereka taat kepada Allah, enggak ada beban, tahu bahwasanya mereka di atas kebenaran dan mereka betul-betul cinta untuk kembali kepada Allah. Maka penyakit di akhir zaman ini apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, inilah ra'su kulli khati'ah. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini adalah puncak daripada segala kemaksiatan. Semua kemaksiatan intinya gara-gara cinta dunia yang berlebihan. Wa karahiyatul maut. Takut mati sebabnya apa? Gara-gara banyak dosa. Orang kalau enggak banyak dosa, orang-orang soleh betul-betul rindu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tantangan Allah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengira bahwasanya mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Tuhannya. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Nahnu abna'ullah, di dalam Al-Quran mereka mengaku bahwasanya mereka anak Tuhan. Allah tantang mereka dengan memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau kalian mengira kalian adalah wali-wali Allah, orang yang betul-betul dicintai Allah, fatamannawul maut, coba minta mati, coba berharap kematian. Mau enggak kalian dimatikan oleh Allah? Mereka enggak akan pernah. Kenapa? Karena tahu mereka betul-betul cinta kepada dunia. Maka jemaah dirahmati Allah, taat adalah nikmat. Tapi untuk mendapatkan kenikmatan dalam taat ini butuh proses. Rasulullah menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Makna tidak sempurna, ada imannya tapi belum mencapai kesempurnaan iman. Kepada siapa? Yaitu hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, sehingga hawa nafsunya betul-betul ikut dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jadi hawa nafsunya itu betul-betul nikmat dalam taat. Itu orang yang betul-betul sudah sempurna keimanannya. Tapi untuk mencapai itu perlu riyadhah namanya. Apa riyadhah? Olahraga, latihan. Kita kadang dalam sholat belum bisa merasakan kenikmatannya, tapi jangan berhenti sholat. Tetap terus. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah mau menuju kepada kami, maka kami akan mudahkan jalan kepada kami. Kalau kita pertama pergi subuh berat, jangan berhenti, tetap. Nanti ada satu waktu kita betul-betul enggak mau meninggalkan subuh masjid. Bersedekah, pertama berat, sedekah terus. Nanti ada satu waktu yang kalau kita enggak bersedekah, maka kita betul-betul enggak nikmat. Maka semua ketaatan latihan dulu, istiqomahkan dulu perkara tersebut. Maka setelah itu Allah akan buka kenikmatan bagi kita sehingga hati kita pun bisa tentram. Makanya baginda Rasulullah menyebutkan ketika ditanya, ayyun nas asyaddu bala'an ya Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Siapa jawaban Rasulullah? Al-anbiya, para nabi itu paling berat ujiannya. Tidak ada orang yang lebih berat ujiannya daripada para nabi. Kita baca tadi, imam membaca pada rakaat pertama, yaitu tentang bagaimana umatnya Nabi Musa menyakiti Nabi Musa. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa bahwa ini umatmu masuk ke Palestina, insya Allah mereka akan selamat, tapi syaratnya perang dulu.
masuk di situ betul-betul menguasai Palestina. Rupanya apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Musa ketika melihat, orang yang tinggal di Palestina jabbar, barbar betul-betul, kami nggak berani. Bahkan mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila." Wahai Musa, kamu aja yang berperang sama Tuhan kamu, kami tunggu di sini. Kalau udah menang kasih tahu kami baru masuk. Ini Nabi dengan umatnya seperti itu. Umatnya menzalimi nabinya. Enggak ada orang yang mendapatkan kesulitan, ujian sebagaimana para nabi mendapatkan kesulitan. Tapi kenapa Nabi ini hidup tenang saja, seakan-akan enggak pernah punya kesulitan? Apa kata Rasulullah? Kami menikmati kesulitan tersebut sebagaimana kalian menikmati kenikmatan. Kita kan enggak ada bilang, aduh dapat jabatan lagi, aduh dapat uang lagi, enggak ada kita. Kita kata, alhamdulillah, enggak kita cari dapat. Itu kita. Para nabi menikmati ujian sebagaimana kita menikmati kenikmatan. Maka seakan-akan enggak pernah wajah Rasulullah ini daripada kesulitan dunia, enggak pernah wajah beliau masam, enggak pernah. Mendapatkan kesulitan di dunia, alhamdulillah, pahala lagi. Nah kalau kita, aduh susah lagi. Maka jemaah dirahmati Allah, nikmati, tapi itu butuh proses, enggak instan. Kalau kita instan, maka kita pun akan lari daripada kebaikan pun secara instan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sama-sama harus punya keyakinan dalam hati kita, tidak ada kenikmatan kecuali dalam ketaatan. Terakhir, dalam hadis Rasulullah menyebutkan ihfazillah, jaga Allah. Apa makna jaga Allah? Jaga perintah dan larangan, taat kepada Allah. Ganjarannya apa? Yahfadka, Allah akan jaga kan. Penjagaan Allah kepada manusia sempurna. Bukan kita saja dijaga, anak keturunan kita dijaga, keluarga kita dijaga, harta kita dijaga, semua yang berhubungan dengan kita Allah akan jaga. Kita saja kalau punya penjaga yang betul-betul setia menjaga kita, bukan kita saja dijaga, semua yang berhubungan dengan kita dia jaga. Itu manusia yang penjagaannya kurang sempurna, kadang tidur, kadang apa, tapi Allah sempurna penjagaannya. Maka kalau kalian jaga Allah, maka Allah akan jaga kalian. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Bagaimana menjaga Allah? Masa Allah butuh penjagaan kita? Allah butuh penjagaan bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Makna kita menjaga Allah, jaga perintah, jaga larangan. Tajidhu tujahak, kamu akan dapati Allah membimbing kamu. Kalau kita dibimbing oleh Allah, nggak akan pernah tersesat. Kita jadi pedagang, yang jadi mentor kita ketika berdagang Allah, nggak akan pernah rugi. Kita jadi petani, yang betul-betul mendidik kita jadi petani, membimbing kita jadi petani adalah Allah, nggak akan pernah rugi. Kita jadi pegawai, yang bimbing kita adalah Allah, nggak akan pernah kita mendapatkan keburukan-keburukan. Pembimbingnya langsung Allah. Kayak kita jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, naik pesawat itu bingung kita, turunnya nanti kayak mana, pesan taksi, nginapnya di mana. Tapi kalau ada guide, tenang kita, duduk bapak, tenang saja, nanti ikut saya saja, nanti tempat duduknya saya cari tempat duduk bapak, nanti yang saya arahkan di situ bapak duduk. Nanti turun dari pesawat, tenang pak, nanti saya panggilkan taksi, nanti bapak ikut saya saja. Nanti di mana tinggal, tenang pak, nanti saya akan cari bapak di mana tinggal. Kamarnya pun tenang pak, nanti saya akan betul-betul jadi pembimbing kita, guide kita, tenang kita hidup. Kemana-mana kita nggak tahu jalan, nggak pernah kita pergi daerah tersebut, ada pembimbing, tenang pak, saya akan jadi guide bapak. Kemana bapak mau sebutkan saja, saya akan bawa. Tenang hidup kita. Maka orang yang jaga perintah dan jaga larangan, Allah bimbing, yang bimbingannya nggak akan pernah menyesatkan. Wa'lam, ketahuilah, annal ummah law ijtama'at ala yanfa'u, kalau umat ini bersatu padu ingin memberikan manfaat kepadamu, maka mereka enggak akan bisa, kecuali kalau manfaat tersebut sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga kalau orang ingin mencelakakan kita, enggak akan bisa, kecuali kalau kecelakaan tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bergantung dengan hadis ini saja, tenang hidup kita. Makanya taatlah kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan ketenangan dunia
dan akhirat. Itu dalam sejarah Al-Quran dari dulu sampai sekarang menyebutkan perkara demikian. Wal aqibatu lil muttaqin. Maka jangan bosan-bosan jadi orang taat, jangan bosan-bosan jadi orang baik, jangan bosan-bosan untuk istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada subuh yang dingin ini kita masih mampu melaksanakan salat subuh di awal waktu di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. Kita mari tetap jaga salat fardu 5 waktu dengan tertib yang sama, yaitu di awal waktu di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. Selawat serta iringan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kita doakan semoga jamaah yang hadir pada subuh pagi hari ini insyaallah di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ketua BKM Masjid Al-Quran Barawi, Imam Syih, dan juga jamaah tetap. Yang kita muliakan Bapak Kecil Kampung Barawi beserta dengan seluruh perangkat kampungnya, Ketua Pemuda Remaja Masjid. Yang kita muliakan Imam kita dari Ustaz Abdul Rahman, dijadikan Ustaz Islam, Ustaz Muzakir Abdul Rahman, Ustaz Muzakir Abdul Rahman Al-Hafiz yang membantu salat subuh tadi. Dan yang kita muliakan juga yang berkhusus kepada Ustaz Khairul Rafiti yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini. Dan kita muliakan juga penasihat BDC Ustaz Fakhruddin dan pembina Pak Satuan, yaitu wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami jamaah BDC yang telah berhadir dari mana-mana tempat. Meskipun suasana gerimis, alhamdulillah kita masih bisa hadir dan masih Allah berikan kesempatan untuk bisa kita niati iktikaf dalam masjid ini. Nantinya akan kita lanjutkan dengan kita dengarkan tausiah agama. Namun terlebih dahulu akan kami sampaikan ada beberapa buah maklumat. Yang pertama, saldo bantuan rumah duafa berjumlah 66.330.437 rupiah 4 sen. Dan Ustaz Irwandi insyaallah pada pagi hari ini siap menerima sumbangan dan bantuan dari jamaah agar-agarnya secara cash, karena beliau juga sudah menyiapkan dompet. Kemudian yang kedua, untuk safari Jumat berkah pada Sabtu Salam, insyaallah akan mengambil tempat di Masjid Al-Ansar Kampung Mulia untuk Jumat berkah. Kemudian untuk safari suling DKMA pagi Sabtu itu akan mengambil tempat di Masjid Al-Huda Kebun Laksana. Masjid Al-Huda Kebun Laksana. Kemudian
untuk safari subuh BBC. Ya, safari subuh BBC berdasarkan keterangan Ustaz Irwandi kita diundang di Masjid As-Sadaqah, Gampung Lambangan. Di Masjid As-Sadaqah, Gampung Lambangan. InsyaAllah kita pernah hadir ke sana, makanya InsyaAllah semua akan bisa tahu tempatnya dan bisa mengajak saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat hadir pada pagi hari ini. InsyaAllah kita bisa hadir ahad depan beramai-ramai di Masjid As-Sadaqah, Gampung Lambangan. Kemudian terakhir kita atas nama Jamaah BBC mengucapkan terima kasih kepada pengurus PKN Masjid Al-Furqan yang telah menyediakan tempat dan memfasilitasi kita pada pagi hari ini. Apalagi tadi disampaikan juga disediakan sarapan pagi. InsyaAllah apa yang disediakan dan dibantu akan mendapatkan balasan yang setimpal daripada Allah SWT. Kepada Ustaz Khairul Rafi kita persilakan. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad